Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Agustinus Yonas Sasaka, akrab dipanggil Yonas, dengan NIM 452 19002 dari kelas 2A D4 Administrasi Bisnis. Baik, pada kesempatan yang bahagia kali ini, saya akan menuntaskan tugas saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi topik pembahasan kita pada kali ini yaitu adalah penerapan fungsi-fungsi MSDM pada PT Pelabuhan Indonesia. Baik, kita lanjut. PT Pelindo. Mengapa saya mengangkat perusahaan ini sebagai topik pembahasan kita pada hari ini? Karena melihat kondisi Indonesia yang merupakan pusat strategis dari pasar sedang, dan juga Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan media dalam transfusi atau distribusi barang-barang atau melakukan kegiatan pasar. Nah, PT Pelabuhan Indonesia ini atau sering dikenal dengan Pelindo adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik dan secara spesifik pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. PT Pelindo juga menawarkan jasa-jasa kepada perusahaan-perusahaan untuk sebagai tempat distributor barang-barang produksinya. Baik, kita lanjut. Pokok pembahasan kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, bentuk kompensasi PT Pelindo. Yang kedua, hubungan industrial PT Pelindo. Yang ketiga, pengembangan karir PT Pelindo. Yang keempat, sistem informasi PT Pelindo. Dan yang terakhir adalah evaluasi SDM PT Pelindo. Baik, bentuk kompensasi PT Pelindo. Yang pertama, penghargaan masa bakti. Jadi kepada karyawan-karyawan yang telah berbakti kepada PT Pelindo selama jangka waktu tertentu akan diberikan penghargaan atau diberikan feedback sebagai apresiasi kepada karyawan tersebut. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Jadi ketika karyawan-karyawan bekerja atau sementara bekerja di perusahaan ini, maka wajiblah perusahaan itu memberikan pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan. Yang ketiga adalah program pensiun DP4. Yang keempat, jaminan hari tua yang sostek. Yang kelima, taspen THT manfaat tabungan hari tua. Yang keenam, tabungan hari tua multiguna taspen. Yang ketujuh, tabungan hari tua jiwasraya. Jadi itulah kompensasi yang diberikan dari PT Pelindo kepada karyawan-karyawannya ketika memasuki masa-masa tuanya. Yang kedelapan, tabungan BNI Life, dan yang ke-9, asuransi kematian. Jadi bentuk ke-9 kompensasi ini diberikan kepada seluruh karyawan dengan kategori-kategori atau klasifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Misalnya umur tua ataupun telah memasuki masa pensiun, maka diberikan sesuai dengan kompensasi yang ada. Baik, kita melangkah ke pokok pembahasan selanjutnya, itu adalah hubungan industrial PT Pelindo. Konflik. Jadi konflik yang terjadi dari PT Pelindo adalah miskomunikasi dan juga ketidakadilan dari pemegang kuasa dengan karyawannya. Nah, adanya pelanggaran hak normatif dari pihak perusahaan yang dimaksudnya adalah pimpinan perusahaan atau direktur utama yang telah melakukan suatu tindakan yang berada di luar kebiasaan yang ada dalam kelompok atau PT Pelindo. Seperti yang sudah diuraikan bahwa akar timbulnya konflik adalah perebutan atas sumber kepemilikan dan juga ada ketimpangan dari pembagian perolehan aset relatif kecil dan sedikit. Jadi karyawan di sini menerima hanya sedikit, sedangkan apa yang ia kerjakan tidak sebanding dengan apa yang ia terima. Aset yang dimaksud ini adalah material dan imaterial. Nah, ada beberapa anjuran atau tawaran solusi. Ada 7. Yang pertama, PKB atau program kerja bersama kembali berjalan dan tidak ada lagi perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak perusahaan. Yang kedua, adanya perubahan dari pihak perusahaan agar segala sesuatunya mengacu pada PKB. Perusahaan lebih peka terhadap pekerjaannya, perusahaan benar-benar berpatokan terhadap PKP dan setiap proses pengambilan keputusannya.
Yang kelima, meningkatkan taraf hidup pekerjanya dengan memberikan wejangan-wejangan yang berguna untuk meningkatkan ekonomi para karyawan. Yang keenam, menjaga baik komunikasi antar perusahaan dengan pekerja. Nah, inilah menjadi urgensi dalam sebuah perusahaan, itu adalah komunikasinya agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketujuh adalah perusahaan bisa lebih tegas, santai, tapi serius, dan lebih banyak memberikan feedback kepada pekerjanya sesuai dengan apa yang ia telah kerjakan. Nah, apa impact dari adanya konflik ini? Yaitu adalah karyawan melakukan mogok kerja dan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung perusahaan PT Pelindo. Baik, jadi ada dua pengembangan karir di PT Pelindo. Programnya yang pertama adalah program talent management, yaitu program untuk mempersiapkan suksesor yang akan mengisi jabatan strategis. Jadi ini diberikan kepada karyawan-karyawan yang dilihat mumpuni atau memiliki kapabilitas sebagai pimpinan atau jabatan strategis, misalnya sebagai manajer pemasaran dan sebagainya. Program upgrade kompetensi pandu serta petugas lapangan lainnya seperti operator alat. Jadi di sini juga ada pelatihan atau pengembangan dari kemampuan karyawan tersebut. Selanjutnya ada sistem informasi PT Pelindo. Jadi PT Pelabuhan Indonesia mengembangkan sistem aplikasi berbasis yang pertama, Information Technology, Phase P4+. Dengan sistem ini mereka telah banyak melakukan efisiensi dalam pelayanan. Dan juga sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola kegiatan pelayanan kapal di lingkungan perseroan. Sementara Plus merupakan singkatan dari Indo Loading and Unloading System. Yang kedua adalah penerapan sistem informasi manajemen pada PT Pelindo telah menggunakan sistem komputerisasi, dalam hal ini SIMPAD, yang memiliki kepanjangan Sistem Informasi Manajemen Pelabuhan Terpadu. Nah, dalam pelaksanaannya ini, satu dengan lainnya serta berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi ini pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan sesuai dengan SISPRO atau sistem dan prosedur, atau bahasa sederhananya yaitu SOP, sistem operasional prosedur, yang berlaku dan terintegrasi antara satu dengan lainnya dan berlangsung secara kontinu. Yaitu dimulai tahapan pengumpulan data, pengolahan data menggunakan aplikasi SIMPAD, kemudian menghasilkan output berupa informasi atau laporan kepada manajemen yang berguna dalam pengambilan keputusan. Ya, ini kita bisa lihat contoh atau channelnya yang membahas secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh PT Pelindo. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi sumber daya manusia PT Pelindo. Pembinaan SDM pada PT Pelindo dilakukan melalui sistem manajemen kinerja elektronik atau MKA. Sistem MKA ini merupakan penilaian kerja kepada pegawai berbasis digital. Seluruh perencanaan, target tiap unit kerja, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi kinerja pegawai masuk ke aplikasi dan dilakukan rutin setiap bulan. Jadi ada penilaian terhadap karyawan rutin selama setiap bulan. Dan setiap karyawan wajib memasukkan rencana kerjanya dalam kurun waktu sebulan secara mandiri pada 1 sampai 5 tiap bulannya sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan perusahaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan presentasikan kepada Ibu dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, itu berasal dari yang ada di atas, Tuhan sendiri. Akhir kata, saya Agustinus Yunus Yusaka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.